yang dikumpulkannya dari negeri dari timur dan dari barat dan dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Mazmur ini adalah Mazmur jilid yang keempat. Jilid yang kelima memberitakan tentang kedudukan Allah sebagai Raja. Jilid ini juga memberi sedikit penjelasan tentang Musa, seperti halnya jilid yang keempat. Dan hari ini kita akan belajar tentang Mazmur ini yang hendak menyatakan harapan bahwa kerajaan Daud dan keturunan akan dipulihkan. Namun ada dua Mazmur yang sangat profetik bagi kita di hari ini. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Dalam Mazmur ini kita akan menemukan 4 jenis orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kita akan belajar tentang orang yang pertama. Ada 4 jenis orang dibagi dalam 4 perikop ayat. Pada ayat yang pertama, orang jenis pertama, ayat yang keempat sampai 9. Kemudian yang kedua 10 sampai yang ke-16 pada Mazmur yang sama. Kemudian yang ketiga ayat yang ke-17 sampai 22. Lalu yang berikut ayat 23 sampai 32. Nah, mari Bapak Ibu dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita belajar bersama-sama dari Mazmur ini. Mazmur ini pada jenis orang yang pertama yang kita baca dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9 adalah sebuah nyanyian profetik, ungkapan profetik dari pemazmur. Di bawah ilham Roh Kudus, under the illumination of the Holy Spirit, of the Spirit of God, psalmis ini menulis tentang nubuatan. Sebuah nyanyian pengharapan tentang nubuatan yang akan digenapi dalam perjanjian lama, dalam pribadi Kristus Yesus, Allah yang transenden itu yang sudah menjadi imanen. Sejak permulaan zaman dia sudah ada. Kemudian dia datang tinggal di antara kita, melayani di antara kita, dan akan mengakhiri bumi ini, akan mengakhiri dunia ini dalam the final judgment. Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, orang jenis pertama ini akan kita temukan di dalam pelayanan Tuhan Yesus dan juga di dalam kaitan bagaimana cara umat untuk mengalami resting in God. Nanti kita akan belajar tentang sebuah ayat yang sering disalahpahami dan disalah mengerti oleh umat Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang jenis yang pertama ini adalah orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Jiwa mereka lapar dan haus, jiwa mereka lesu di dalam diri mereka. Mereka berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ini adalah sebuah mazmur profetik yang menggambarkan tentang pelayanan Kristus yang dia lakukan, dan bagaimana umat Tuhan itu sendiri menemukan kelepasan di dalam Tuhan. Kita membaca ayat ini, kita melihat gambaran yang digambarkan oleh pemazmur. Di bawah iluminasi Roh Kudus, Mazmur menggambarkan tentang bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan Kristus ketika dia hadir ke dalam dunia untuk menjadi corpus delicti, menjadi orang yang akan membawa kita, mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula. Kita menemukan di sini ada yang pertama adalah bagaimana sikap kita. Orang yang jenis ini dia akan mengalami yang namanya anapauso. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ayat ini merujuk kepada apa yang Kristus lakukan. Kita perhatikan, tadi saya katakan anapauso dalam Injil Perjanjian Baru
dikatakan bahwa datanglah kepadaku yang berbeban berat dan berletih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, kelegaan yang dimaksud di sini adalah bukan kita membawa beban kita, bukan kita membawa persoalan kita. Tuhan bukan makelar kasus ya. Tuhan sekali lagi bukan makelar kasus. Amin. Setuju dulu. Tuhan sekali lagi bukan makelar kasus, makelar perkara. Nah, seringkali kan orang berkata, datanglah kepadaku, apapun persoalannya, apapun masalahmu, bawa kepada Tuhan. Sebentar dulu, pengertian ayat ini adalah anapauso, artinya resting in God. Artinya kita berhenti dari segala sesuatu dan kita hanya berurusan dengan Allah saja. Kita berurusan dengan Allah. Ketika kita berurusan dengan Allah, kita meninggalkan segala kepentingan di belakang kita, segala urusan kita, segala bisnis kita, dalam pengertian urusan-urusan yang kita kerjakan dengan Allah. Jadi ketika kita berurusan dengan Allah, kita pure berurusan dengan Allah. Sebagai pribadi yang mengalami ketertemusan, kita berurusan dengan pencipta kita. Nah, seringkali kan orang datang dengan Allah, dia menjadikan Allah itu makelar kasus. Ini sebuah mazmur profetik yang menjelaskan kepada kita bahwa pekerjaan Kristus, tentang pekerjaan Kristus itu sendiri, dan bagaimana umat itu menemukan resting in God, mengalami anapauso di dalam Tuhan. Perhatikan ayat ini merujuk kepada perbuatan Kristus. Di situ dikatakan, Bapak Ibu perhatikan di dalam ucapan berbahagia, Tuhan katakan, datanglah kepadaku yang orang yang lapar dan haus kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Berbagai orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, kata miskin di hadapan Allah itu artinya poor in the spirit, makarios. Di dalam Kristus kita akan menemukan sebuah satisfying ketika kita berurusan dengan Allah. Tapi urusan kita dengan Allah itu bukan urusan tentang materi, urusan tentang hal-hal yang lain, tentang keinginan kita. Karena kalau ketika kita berurusan dengan Allah, ketika kita membawa urusan-urusan kita, maka kita sepenuhnya adalah membawa keinginan kita kepada Allah. Ini akan kontras dengan apa yang dikatakan dalam doa Bapa kami, let your will be done. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mazmur profetis ini dibawa under the illumination the Holy Spirit. Ketika Psalm menulis catatan ini, Roh Kudus menuntun dia kepada pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh Kristus Yesus. Dan bagaimana tanggapan umat Allah kepada Tuhan ketika Kristus hadir dan diam di antara mereka. Kita tidak menjadikan Yesus sebagai pemenuhan atas berbagai kebutuhan kita. Karena providensia Allah, pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, penyertaan Allah, itu sudah diberikan dalam kehidupan kita. Ketika kita berurusan dengan Tuhan Yesus pure dan murni, kita menjadikan Tuhan sebagai tempat peristirahatan kita. Dalam pengertian kita berurusan dengan Allah bukan untuk keinginan kita, tetapi bagaimana memenuhi tujuan Allah, memenuhi kehendak Allah. Dengan demikian kita akan berkata, let your will be done. Biarlah kehendakmu yang jadi dalam hidup ini. Ayat ini menggambarkan tentang pekerjaan Kristus yang dilakukan, dipenuhi fulfillment. The prophecy was fulfillment in the gospel. Pernyataan profesi dari pemazmur ini dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Ayat itu berkata, datanglah kepadaku yang berbeban berat dan berletih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan yang dimaksud adalah kelegaan bagaimana kita berurusan dengan Tuhan. Sudahlah, bukan berarti kita nggak boleh bekerja, bukan berarti kita nggak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi di dalam pengeringan kita kepada Tuhan Yesus, di mana kita datang kepada Tuhan, hanya kehendaknya yang kita mau dengar, yang kita mau lakukan. Kita tidak membawa seabrek-abrek persoalan kita kepada Dia. Ingat Bapak Ibu, kita tidak membawa beragam permintaan kita kepada Dia. Mengapa demikian? Karena providensia Allah itu sudah dinyatakan bagi kita. Pemeliharaan Allah berlangsung bagi kita, penyertaan Allah berlangsung bagi kita. Sehingga di dalam kita berurusan dengan Allah, kita tidak membawa seabrek-abrek pekerjaan di belakang kita. Kita tidak membawa seabrek-abrek persoalan di hadapan kita.
Tapi bagaimana kita membawa diri kita untuk datang kepada Tuhan. Dan kita hanya berurusan dengan Tuhan saja. Ada seorang pribadi yang mengalami anapauso, yang menjadikan Tuhan sebagai just the one place to resting in God, yaitu adalah Simeon, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu akan membaca dalam Lukas pasal yang kedua, akan menemukan di situ waktu Tuhan Yesus dibawa untuk masuk ke dalam bait Allah untuk memenuhi peraturan hukum agama dan hukum sipil dari Taurat, yaitu 613 mitzvot. Ada dua dipecah lagi menjadi dua, yaitu Mispayim dan Mispayatim. Secara hukum sipil, hukum agama, Yesus dibawa pada umur 8 hari. Ini juga memenuhi unsur kedokteran, kesehatan, bahwa pada umur 8 hari itu darah berhenti untuk mengalir. Artinya untuk darah berhenti, stop, beku. Jadi pada sebelum umur 8 hari ketika orang sunat itu darah mengalir terus. Tapi pada umur 8 hari ada enzim di dalam darah itu yang mengikat darah sehingga darah itu beku ketika terjadi penyunatan. Nah, Bapak Ibu perhatikan di situ Alkitab menjelaskan tentang Simeon. Mari kita belajar sama-sama, kita lihat tentang Simeon ini. Boleh kita membuka di dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon, seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Bapak Ibu perhatikan di sini, Simon mengalami pribadi yang memenuhi orang tuntutan dari Mazmur pasal yang 107 ayat 4 dan 9. Simon memenuhi unsur jenis orang yang pertama ini, di mana dalam kehidupannya Simon hanya berurusan dengan Tuhan. Simon menjadikan Tuhan itu anapauso. Dia hanya berurusan dengan Allah saja. Dia tidak membawa hal-hal yang lain saja. Nanti sampai kepada inti dari kehidupan, Simon berkata, nun dimitis. Artinya, biarlah hamba kembali kepada Tuhan saja, karena hamba sudah berjumpa dengan Tuhan. Simon sungguh luar biasa. Simon mengalami anapauso, just resting in God. Simon benar di hadapan Allah. Simon saleh. Simon dijanjikan penghiburan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di atas kepalanya. Simon mengalami yang namanya proneo, kecerdasan roh, ketika dia menjadikan Allah sebagai tempat perhentiannya. Nah, dalam urusan-urusan kita, dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, bukan berarti kita berhenti dari semua pekerjaan kita dan kita bertapa, kita menyepi, kita melakukan asketisme, kita bertapa di biara-biara. Enggak. Kita tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan kita seperti biasa. Menjalani ritualitas kemanusiaan seperti biasa. Hidup, makan, bersosialisasi dan lain seperti biasa. Tetapi menjadikan hidup itu sebagai sebuah kehidupan yang ilahi. The divine living. Yang disebut adalah Zoe. Bagaimana hidup itu berdimensi ilahi dan menjadikan Allah. Jadi ketika seseorang berurusan dengan Allah, dia pure berurusan dengan Allah, di mana Sang Pencipta akan berjumpa dengan ciptaannya. Disitulah merada terjadi pergolakan-pergolakan dan pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi bagaimana seorang itu berurusan dengan Allah, hanya menjadikan Allah, berurusan dengan Allah sebagai pribadi, sebagai sebuah center of life, di mana dia berurusan dengan Allah dan tidak memusingkan hal-hal yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah yang terjadi. Pemazmur under the illumination of the Holy Spirit writing this psalm that was described about Jesus doing to us, tentang apa yang akan dilakukan bagi kita dan bagaimana tanggapan dan respon umat kepada Allah. Ini menjelaskan tentang bagaimana umat itu berurusan dengan Kristus, Allah yang transenden, yang sudah hidup di antara kita, melayani di antara kita.
mati bagi kita, menebus saudara dan saya, supaya memenuhi maksud dan rancangan keselamatan, yaitu usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula before Adam and Eve fall in sin in the Garden of Eden. Lalu bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar akan Dia. Poin yang pertama dari Mazmur profetis ini adalah bagaimana kita berurusan dengan Allah dan menjadikan Allah tempat perhentian kita atau anapauso. Sama-sama katakan dengan suara yang keras besar, anapauso. Anapauso. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat kita berurusan dengan Tuhan. Yang kedua, Mazmur ini secara profetis juga menggambarkan tentang bagaimana manusia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya objek dalam penyembahan kita. Dalam Petrus dikatakan bahwa hidup kita ini adalah pendatang dan perantau. Pada Mazmur profetis ayat 4 dan 9 ini menjelaskan ada orang yang berseru yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lesu dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat yang ke-7 dari Mazmur 107. Di bawahnya mereka menempuh jalan lurus sehingga sampai ke kota, ke tempat kediaman orang. Bapak Ibu, dalam Petrus pasal 2 ayat 11 berkata bahwa kita ini pendatang dan perantau. Kita ini pendatang dan perantau. Di dalam bahasa Gerikanya dijelaskan di situ adalah paroikos dan parepidemos. Dunia yang pertama sebagai pendatang, kita tidak menjadikan dunia ini sebagai sebuah tempat kenyamanan bagi kita. Katakan amin. Dunia ini tidak menjadi sebuah tempat yang harus kita establish, tapi moving. Katakan moving. Tetapi terus bergerak. Kitab Kejadian menjelaskan bagaimana orang di Babel itu tinggal pada satu tempat. Mereka tinggal pada satu tempat dan merasa nyaman di situ. Kemudian mereka membangun kehidupan mereka. Lalu mereka berkata, mari kita mencari Allah. Mari kita menggapai Allah. Mereka merasa nyaman tinggal di situ. Lalu sebuah kehidupan yang nyaman itu dibangun kepada mereka. Materialisme dan hedonisme dan lain sebagainya. Pada satu titik Allah menghancurkan kehidupan mereka. Lihat Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebagai pendatang kita harus menyadari bahwa dunia ini bukan tempat kita. Tapi tempat kita adalah langit dan baru, bumi yang baru. Karena itu kalau saudara mengusahakan segala sesuatu dalam dunia ini, saudara akan kehilangan segala hal. Dengan under the illumination of the Holy Spirit, Roh Kudus, Kristus mewahyukan kepada Ayub, seorang nabi itu, bahwa dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku kembali. We cannot bring everything in our life. Hanya hidup kita yang kita bawa ke sana. Apa yang kita bawa dalam kubur? Sudah pernah saudara menemukan orang menguburkan rumahnya, orang menguburkan mobilnya, orang menguburkan hartanya, orang menguburkan segala sesuatu dalam hidupnya? Mungkin ada beberapa zaman dulu kerajaan ketika saudara kalau menemukan di Google itu menemukan bagaimana Raja Cina menguburkan harta-hartanya. Kalau saudara baca tentang patung-patung terakota yang dikuburkan untuk menjaganya. Tapi sampai detik hari ini tidak ada seorang pun yang menguburkan kendaraannya, mobilnya, emasnya, hartanya, semua pencapaian hidup yang dia capai di dalam hidup ini tidak pernah Bapak Ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Tuhan. Tidak pernah. Karena itu ketika kita datang telanjang kita akan pulang telanjang. Karena itu kita tidak menjadikan dunia ini sebagai restless kita, tempat peristirahatan kita. Justru Kristuslah yang menjadi tempat peristirahatan kita atau anapauso. Hanya Tuhan saja yang menjadikan Yesus, yang menjadikan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya tempat peristirahatan kita. Kristus sebagai pribadi di mana kita berurusan dengan dunia ini, dengan hidup ini. Itulah sebabnya dikatakan di dalam pertama Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 bahwa dunia ini sedang lenyap dengan berbagai desire, keinginannya. But the people that who is willing, the willingness of God
akan hidup selamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah, coba Bapak Ibu perhatikan di dunia ini. Dunia ini sedang bergerak. Kata dunia itu berarti sistem tatanan. Sistem dunia ini tatanan, dunia ini budaya, dunia ini karakter, dunia ini sedang bergerak. Bapak Ibu perhatikan satu hal aja yang sederhana. Bapak Ibu perhatikan berbagai macam dari sisi teknologi. Itu berbagai macam tools, gadget, alat-alat yang diciptakan untuk bagaimana manusia itu menemukan kenyamanan, the comfort zone. Manusia diciptakan, dirancang untuk menemukan kenyamanan dengan berbagai peralatan teknologi yang ada. Kalau saudara suka nonton film, saudara akan menonton film yang bernama The Wall-E. Bagaimana seorang kapten pilot luar angkasa itu, dia mengendalikan sebuah pesawat luar angkasa yang menampung seluruh jutaan manusia di dunia ini, dan dikendalikan oleh seorang kapten. Tapi kapten itu karena malas, dia akhirnya menggunakan autopilot. Nah, autopilot ini super canggih. Suatu saat pesawatnya itu dibajak oleh autopilot secara otomatis. Bayangkan ketika kapten ini memberikan kesempatan kepada autopilot untuk mengendalikan pesawat, dia mau makan aja robot yang kasih makan, dia mau mandi semua diatur oleh sistem komputer robot. Kapan-kapan kita nonton nanti film Wall-E. Nah, pada satu kesempatan dia sudah hidup dalam area nyaman, akhirnya menjadikan dia sampai dia gendut, dia gemuk. Lalu terjadilah kudeta. Autopilot ini mengambil alih kondisi pesawat. Tapi dengan perjuangan akhirnya kapten daripada Wall-E ini bisa mengambil alih lagi. Ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika seseorang tinggal dalam kemapanan, dalam area nyaman, dan dia tidak bergerak, maka dia akan mengalami kematian. Terus seseorang hanya duduk aja, makan, tidur, dimandikan orang dan lain sebagainya. Dia nggak ada, statis. Hidup ini harus dunamis, katakan dunamis. Dunamis itu berasal dari kata dinamis. Hidup yang dimana dinamis, bergerak, ada pencipta di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi saya katakan bahwa Mazmur ini menjelaskan tentang bagaimana hidup manusia. Kita pendatang dalam dunia ini. Sebagai pendatang dalam dunia ini, kita tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat peristirahatan kita. Dalam pengertian kita tidak mencintai dunia. Tuhan berkata bahwa jika engkau mengumpulkan harta di dunia ini ngangatan, karat akan memakannya. Tetapi kumpulkanlah harta bagimu di sorga, collect in heaven. Kumpulkan harta di sorga, ngangatan, karat tidak memakannya. For how long we stay in the world? Berapa lama kita hidup di dunia? Alkitab berkata 70-80. Selebihnya itu adalah anugerah, bahkan sia-sia. Saudara mau hidup 100 tahun, karena itu saya kurang setuju juga ketika orang berkata happy birthday to you, itu panjang umur. Bullshit, omong kosong. Siapa mau panjang umur 100 tahun tapi tidur di tempat tidur? Tidur di tempat tidur gitu, nggak sadar infusnya masuk, nggak ada. Umur ini semakin berkurang. Hari ini saya berumur 40 tahun lebih, Bapak Ibu. Sisa umur saya 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi. Jadi kalau orang berkata umur panjang, no. Kita harus membaca Alkitab sesuai dengan konteksnya. Di antara kita ada umur 17, 18, 20, 30, 40. Saudara punya debit umur semakin berkurang. Hari-hari kita mendekati pencipta itu semakin dekat. Kalau kita mati, kita masuk surga. Yakinkan diri kita dulu. Orang Kristen, kalau hanya sebatas percaya Yesus, sebatas percaya itu artinya pistewo, artinya to bring our own self, 100% of our life to put in Christ. Itu bukan percaya sebatas logika, percaya sebatas understanding. Setan juga percaya, bahkan gementar. Nah, kalau Tuhan berkata percaya, nah percaya yang mana? Percaya apakah kita sudah menyerahkan diri kita 100% kepada Tuhan yang menjadi kurios, yang menjadi majikan kita. Karena itu Bapak Ibu dan anak-anak remaja, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tidak boleh menjadikan dunia ini tempat peristirahatan kita. Ketika kita bersahabat dengan dunia ini, maka kita menjadi musuh Allah. We are the enemy of God. If we tie our friendship, our relationship with the world, kita akan menjadi musuh Allah jika kita mengikatkan diri kita dengan dunia ini. Satu-satunya 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 berkata,
Barang siapa yang tidak mengasihi Allah, anatema atau terkutuk. Berarti pusat cinta kita, pusat kasih kita, pusat perhatian kita hanya kepada Allah, bukan kepada hal yang lain. Tuhan berkata, di mana hatimu berada, di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita perlu uang. Semua omong kosong munafik kalau kita nggak perlu berkat, tidak pernah perlu uang. Tetapi hal itu tidak menjadi hal yang main, hal yang utama. Itu hanya menjadi sarana, menjadi alat. Kalau hal yang sudah menjadi alat bagi kita, maka kita akan terikat kepada benda itu. Motif kita, hati kita dalam hidup ini. Kita ini pendatang dalam dunia ini. Sebagai pendatang kita tidak tinggal menetap dalam hidup ini. Ada lagu yang kemarin dinyanyikan sama tim dari Medan di tempat ini, apa judulnya apa? Hidup ini adalah kesempatan, apa lagi? Hidup ini untuk melayani Tuhan, apa lagi? Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sementara. Oh gitu ya. Nah, itu kan. Hidup ini hanya sementara seperti uap, Bapak Ibu. Seperti uap yang mengambang. Jadi kalau hidup ini sementara seperti uap untuk mengambang, jadi pertanyaan for what? Untuk apa kita hidup? Kepada siapa kita mengabdikan diri kita? Itu penting sekali bagi kita. Siapa saya di hadapan Allah? I'm the creator. Saya adalah ciptaan Allah. Saya adalah ciptaan Allah. Saya terbatas. Kita diciptakan untuk memiliki interdependent to God. If we separate from God, we die. Kita diciptakan untuk memiliki kebergantungan kepada Allah sebagai creator kita, pencipta kita. Jika kita terpisah dari Allah, maka kita mengalami kematian. Entah kematian itu selama kita hidup, yang disebut kematian adalah bahwa kita mati secara rohani, bisa mati secara fisik. Karena itu mari kita belajar untuk kita memiliki kecerdasan roh. Orang yang memiliki kecerdasan roh, dia dengan gampang akan mengindra hal-hal rohani. Karena dia cakap, dia membangun peristirahatan dengan Tuhan, dia membangun intim dengan Tuhan. Dia sadar kepada Tuhan. Mengalami proneo, kecerdasan roh untuk menilai segala sesuatu. Hebat. Itu kita sebagai pendatang, kita tidak menjadikan bumi ini, dunia ini tempat kenyamanan peristirahatan kita. Hanya Allah saja, hanya Tuhan. Sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa kurios dalam hidup ini. Yang berikut adalah kita ini sebagai perantau. Disebut perantau artinya paroikos dan parepidemos. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Mazmur 107 under the illumination of God, the Spirit of God was writing the great message to us. Menulis pesan ini bagi kita. Yang pertama menggambarkan tentang manusia, kita sebagai perantau. Roma 3:23 berkata semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita yang sudah ditebus oleh Kristus harus belajar mengusahakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Allah. Ada paham yang lain yang kita tidak boleh ikuti. Ada paham yang lain yang berkata bahwa sekali selamat tetap selamat. Ini paham yang keliru sekali. Bahwa Allah sudah memilih sekelompok orang tertentu tanpa respon mereka. Ini kan akhirnya mengamputasi kebenaran itu sendiri Bapak Ibu. Karena akan dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita harus mengusahakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Berkaitan dengan Mazmur 107 sebagai nyanyian profetis yang menggambarkan tentang pekerjaan dan pribadi Yesus yang menebus kita. Ayat ini menggambarkan dalam memaparkan pernyataan Petrus bahwa kita sebagai perantau. Perantau, pilgrims, peziarah. Orang yang perantau itu dia merantau dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia tidak settles, tidak tinggal, tidak establish di satu tempat. Tapi dia perantau, dia bergerak, move to one place to another place until he find restless in Christ.
Dia bergerak dari satu tempat kepada tempat yang lain until he find his restless in Christ. In Christ Lord. Ada lagu itu kan? Dalam Kristus ku temukan. Seperti itu ya, saya sudah lupa tapi liriknya saya ingat. Lagu itu juga bagus. Dalam Kristus ku temukan. Nah, hanya dalam Kristus. Jadi yang berikut ayat ini menjelaskan dan memaparkan menggenapi perkataan Petrus bahwa kita sebagai perantau. Kalau perantau minimal kita butuh beberapa hal. Kita butuh kompas. Kita butuh kompas dan peta. Katakan amin. Sebagai seorang perantau, kita tinggal di dunia ini supaya kita tidak tersesat. Kita membutuhkan dua hal yang sederhana sekali. Berbagai peralatan perantau yang akan kita bawa. Tapi dua hal yang utama adalah kompas dan peta. Kompas dan peta supaya kita bisa menemukan tujuan kita, destiny kita. The word of God for us is a map and kompas itu sendiri. When we every day we explore the word of God, we will find the way to God is Christ. Kristus adalah satu-satunya jawaban bagi kita kepada Kristus. There is no other way, just Christ. Katakan amin. Karena itu Kristus adalah jalan kepada apa? Kepada Allah, kepada Bapa itu di dalam Kristus. Mazmur 107 ini menggenapi pribadi Allah. Kristus itu. Bahwa kita akan menemukan Kristus. Kita sebagai perantau. Tujuan kita hidup cuma satu. Find Christ. Temukan Kristus dalam hidup ini. Jika kita tidak menjadikan Kristus Tuhan, majikan dan raja, maka kita akan menjadikan Tuhan yang lain dalam hidup kita. Perhatikan baik Bapak Ibu. Anak-anak yang dikasih Tuhan. Hanya Yesus saja. Saudara mau menjadikan apa lagi di dunia ini? Fana dunia ini. Sebagai perantau, kita membutuhkan kompas dan peta. Alkitab menjelaskan kepada kita tentang seluruh maksud dan rencana Allah. Karena itu bacalah Alkitab ini. Baca sehingga kita dibenamkan. Kita akan mengerti 2 Timotius pasal 3 ayat 16 menjelaskan kepada kita bahwa firman Allah, segala tulisan yang diilhamkan adalah firman Allah berfungsi untuk mengajar, memberitahukan dosa, memperbaiki kelakuan, membawa kita kepada kebenaran. Itulah sebabnya dalam Yohanes 16 ayat 8, if Holy Spirit come, jika Roh Kudus datang, dia akan menginsafi dunia akan 3 hal ini. Pertama akan dosa. Kesadaran kita bahwa I'm the sinner, saya orang berdosa, saya sudah ditebus oleh Tuhan, has redeemed by God. Ketika Tuhan berkata tetelestai, finish, meresponi pembenaran yang dilakukan oleh Kristus itulah maka kita hidup. Itulah sebabnya Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32 berkata, if you know about the truth, so the truth shall make you free. Who is the truth? The truth is Jesus. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi seorang perantau harus menemukan Tuhan. Dalam perantauan di bumi, di dunia ini kita tidak boleh setless. Tapi we try to moving, bergerak terus sampai kita menemukan Kristus. Kita sudah menemukan Kristus, tapi kita harus menjadikan Kristus sebagai anapauso dalam kehidupan kita. Tapi perhatikan ayat Mazmur 107 ini menjelaskan tentang hal ini. Sebagai perantau, sebagai pendatang dalam dunia ini. Sebagai seorang perantau, dia nggak membutuhkan banyak hal. Dia nggak bawa banyak hal. Dia hanya bawa peta. Coba saudara perhatikan ilustrasi sederhana. Saudara perhatikan backpacker. Saudara tahu backpacker ya? Orang yang pergi dari satu tempat ke tempat lain hanya bawa tas, bawa beberapa potong pakaian dan peralatan lain, kemudian map, kompas, peta wisata. Kalau di Bali saudara perhatikan itu namanya backpacker. Dia dari satu tempat, dia datang di Denpasar, lalu dia tinggal di Denpasar, dia lihat map pariwisatanya. Dia berangkat ke daerah timur Karangasem. Dia tinggal di sana 1-2 minggu. Dia mengeksplor daerah Karangasem karena di sana ada suku Bali Tenganan, suku asli Bali. Dia eksplor di sana dari Karangasem. Dia naik ke arah Bangli, turun ke Bangli, kemudian dia ke Singaraja. Dari Singaraja dia ke Jembrana sini, dia ke Tabanan, Badung. Nah, kemudian dia eksplor seluruh Bali, dia berjalan dari tempat ke tempat lain. Dia hanya bawa, dia tidak pikir kenyamanannya dia,
Tapi bagaimana dia mengalami kepuasan batin untuk melihat budaya dan lain sebagainya. Analogi itu sederhana. Begitu pula dengan kita orang Kristen. Kita sebagai pendatang di bumi ini, kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Dia. Tujuan kita cuma satu, to be likeness Christ, menjadi seperti Yesus. Kita nggak bawa apa-apa loh dalam hidup ini. Kita pulang, Alkitab berkata, kita datang telanjang, kita pulang telanjang, kita nggak bawa apa-apa. Karena itu ikut Yesus itu nggak gampang. Bullshit para pendeta yang penipu, pembohong, yang berkata kalau ikut Yesus Anda akan diberkati kelimpahan dan lain sebagainya. Wow, apalagi saudara nyanyikan doa Yabes. Tuhan sudah katakan, Alkitab akan pribadi Yesus sendiri dengan jujur sekali memberitakan kepada kita, if you follow me, you will be suffering. Jika engkau mengikuti aku, engkau akan menderita. Yesus nyaman di mana Bapak Ibu? Yesus nyaman di mana? Yesus ada menikmati tour kah? Yesus ada menikmati kenyamanan di mana? Yesus ada tinggal di waktu itu di tempat penginapan. Zaman dulu sudah ada hotel memang, tempat-tempat penginapan. Karena itu orang Samaria membawa orang sakit ke tempat menginap. Yesus tidak pernah nikmati kenyamanan sekalipun di dunia ini. Tuhan berkata, ikut aku pikul salib. Alkitab memberitahukan dengan baik, dengan jelas kepada kita. Ikut Yesus pikul salib, diproses. Secara de facto de jure Yesus sudah mati atas kayu salib bagi kita. Tapi penyelesaiannya adalah saudara harus mati bagi keinginan diri sendiri. Mati bagi kenyamananmu, mati bagi manusia dagingmu, bagi karnalmu. Untuk mati bagi dosa aja kita susah. Apalagi kita mau pikul salib, Bapak Ibu. Karena itu mari kita belajar sama-sama. Kita sebagai pendatang di dunia ini, kita nggak bawa apa-apa. Jadi pemazmur ini menolong kita menjelaskan tentang Kristus, pekerjaannya, dan bagaimana respon umat Tuhan yang datang kepada Dia. Yang pertama adalah anapauso, menjadikan Tuhan sebagai tempat berperkara, beristirahatan. Jadi kita hanya beristirahat dengan Tuhan, resting in God. Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah menjadikan Kristus itu sebagai pusat kehidupan kita, di mana dikatakan bahwa kita pendatang dan perantau di bumi ini, pendatang dan perantau. Sebagai seorang pilgrims, paroikos dan parepidemos. Yang pertama, sebagai seorang perantau kita membutuhkan kompas Alkitab kita untuk menuju Kristus, menjelaskan tentang the personal of Christ itu sendiri. Yang kedua adalah sebagai seorang pendatang. Kita datang dan berasal daripada Bapa. Karena itu saya lebih senang sebut kalau ada orang lahir, ketika ada orang lahir, kalimat yang paling bagus, siapa yang datang. Di desa Kristen Blimbing Sari, saudara, kalau orang mati kita akan bertanya siapa yang lahir. Kalau ada yang lahir maka ada yang bertanya siapa yang datang. Siapa yang datang ke dunia ini? Karena memang kita pendatang, bukan siapa yang lahir, tapi siapa yang datang. Kita semua, Paulus berkata bahwa kita semua warga sorga, itu ada lagunya. Kita semua warga sorga. Siapa yang datang? Nanti kalau orang itu meninggal, kita berkata siapa yang pulang. Kita datang from God, kita balik kepada Allah. Karena itu ada kalimatnya yang paling bagus, back to daddy's home. Pastikan kita back to daddy's home. Kembali ke rumah Bapa. Pastikan saudara dan saya kembali ke tempat yang benar. Kita datang dari Allah, tapi ketika kita pulang, belum tentu nanti saudara kembali ke daddy's home kalau tidak mengerjakan keselamatan dengan takut akan Allah untuk menjadi serupa Yesus loh. Kalau ada orang Kristen yang bilang, oh mati itu langsung masuk surga. Siapa bilang? Orang mati belum tentu dia masuk surga. Karena ada pengadilan yang terakhir, the final judgment. Setiap orang akan berdiri di hadapan Allah dan akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak, kalau mati langsung masuk surga. Kalau ada pendeta dalam ibadah penghiburan bilang, engkau sudah kembali ke surga. Pendeta itu bohong. Dia tidak mengajarkan umat untuk berkata yang benar. Ketika seseorang mati, sekalipun dia orang Kristen, kalau dia tidak menyerahkan hidupnya, dia tidak pisteo, bring our complete of his life to God, itu belum percaya.
Dia akan dihakimi lagi. Setiap orang Kristen siapapun akan dihakimi dulu, baru dia akan menerima masuk surga atau masuk neraka. Lalu pertanyaannya, ketika orang mati itu dibawa kemana Pak? Di surga, surga yang nyaman. Tapi belum langit baru dan bumi yang baru. Itu disebut intermediate state. Akan ditampung dulu. Jadi jangan berkata bahwa setiap orang mati pasti masuk surga. Lalu di mana penghakimannya? Di mana seseorang akan dihakimi? Seseorang akan dihakimi lebih dahulu baru masuk surga. Bukan otomatis langsung masuk surga. Kalau masuk intermediate state, ya masuk surga dulu. Karena itu mari, saudara tahu, asal percaya saja selamat. Enggak seperti itu. Asal percaya saja selamat. Percaya yang mana? Percaya seperti apa? Halo? Percaya yang mana? Percaya seperti apa? Bukan asal percaya Yesus saja. Saya percaya Yesus. Setan juga percaya, bahkan gemetar. Karena itu mari kita belajar sekali. Bapak Ibu, Mazmur 107 ini menuntun kita pada orang yang jenis pertama, yang dikatakan orang-orang yang mengembara di padang belantara, jiwa mereka haus dan lapar. Ini memenuhi apa yang Injil katakan, menggambarkan tentang pribadi Yesus yang harus menjadi tempat bagi kita anak pausuk, dan Yesus menjadi pribadi di mana kita sebagai perantau, sebagai pengembara akan menemukan Yesus sebagai tempat tambatan kehidupan kita di bumi ini. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur kepada Engkau hari ini dan Roh Kudus. Terima kasih. Kami belajar daripada kebenaran Mazmur 107 pada bagian yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Biarlah kebenaran yang kami belajar ini, kami minta Roh Kudus untuk terus berdiri di samping kami, stand beside us Lord, untuk mengadvokasi kehidupan kami, supaya dalam perjalanan kehidupan kami, hal-hal yang kami putuskan, hal-hal yang kami pilih, hal-hal yang kami akan lakukan Tuhan, itu kami gunakan kehendak bebas sebagai tatanan yang Tuhan sudah ciptakan bagi kami, untuk kami bisa